Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Teruna Bakti yang berada di Jalan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Papua ini berdiri sejak tanggal 1 September 1971, kini genap berusia 51 tahun. Dalam usia 51 ini, SMA Teruna Bakti telah turut serta dalam mendukung pendidikan di Kota Jayapura, Papua. Di samping itu juga SMA YPPK Teruna Bakti telah menciptakan SDM-SDM yang berkualitas di tanah Papua, baik lewat pemerintahan, politik maupun tenaga-tenaga profesi lainnya. Lomba pidato dalam bahasa Inggris, lomba pidato dalam bahasa Indonesia, lomba cerdas cermat kitab suci, lomba masak nasi goreng oleh bapak-bapak guru, dan masih banyak lomba yang disiapkan menyambut hari ulang tahun ke-51 SMA YPPK Teruna Bakti ini. Di usia yang ke-51 tahun, ini bukan usia yang muda lagi. Kalau dalam kehidupan manusia sudah dikatakan sudah setengah abad plus 1 tahun. Acara ini turut dihadiri penjabat wali kota yang diwakili Ketua Tim PKK Kota Jayapura, Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Direktur Eksekutif YPPK Franciscus Asisi, Ketua Ikatan Alumni SMA YPPK Teruna Bakti, Perwakilan Korem 172 Praja Wirayakti, Kapolsek Heram, Pimpinan PT Erlangga, Pimpinan BRI, anggota DPRD Kota Jayapura, perwakilan sekolah-sekolah swasta dan para dewan guru, serta pegawai SMA YPPK Teruna Bakti. Dan uniknya, para dewan guru menggunakan pakaian khas dari daerah masing-masing. Bertempat di aula, kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin Pastor Hubertus Magai Projo. Dalam khotbahnya, Pastor Hubertus yang juga merupakan salah satu alumni SMA YPPK Teruna Bakti mengatakan bahwa kita semua dipanggil dan diutus oleh Allah melalui tempat, bagian, serta tanggung jawab masing-masing dengan meneladani teladan Yesus sebagai Sang Guru. Kita diharapkan bisa tampil sebagai pribadi yang dapat menampilkan sikap sebagai guru, yang dapat menunjukkan diri kita sebagai guru dan membawa banyak orang menjadi kagum atas kehadiran dan kerjaan yang kita jalani dengan setia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat sebuah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga dalam mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan sekali terkasih, ajakan Yesus untuk pergi kembali lagi ke tempat yang sama melaut membuahkan hasil yang sungguh berlimpah, sehingga Simon Petrus pun tersungkur di hadapan Yesus. Takut karena apa? Ia melihat hasil yang sungguh begitu besar, sehingga ia merasa apa yang dilakukan oleh Yesus itu lebih besar dari dia, lebih tinggi. Sebelumnya dia merasa bahwa dia yang tahu tentang laut, dia yang tahu tentang keadaan semua itu. Tetapi ketika dia melihat Yesus melakukan mukjizat yang sangat luar biasa itu, dia merasa rendah, tidak ada apa-apa. Dia bilang, Tuhan, saya ini manusia besar, bertingkah saja. Merasa diri tidak mampu dan tidak ada apa-apa. Tuhan ada bersama kita. Tadi bilang Simon bilang, Tuhan semalaman kami kerja. Tuhan bilang kita pergi lagi. Tuhan ada bersama kita. Dia berjalan bersama kita. Percaya itu. Ketika kita percaya, akan ada buah-buah baik. Keberhasilan akan bertambah di tempat ini. Percaya, Tuhan akan menyatakan kasih. Bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, mari berkarya untuk tanah ini, tempat ini untuk kebaikan banyak orang. Kita semua dipanggil, kita semua diutus untuk melakukan misi yang sama, misi untuk keselamatan manusia. Usai ibadah syukur dilanjutkan dengan acara seremonial berupa laporan Ketua Panitia beserta sambutan dari Ketua Ikatan Alumni SMA YPPK Teruna Bakti serta sambutan Direktur YPPK Fransiskus Asisi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kuasa dan perlindungan dan isinya kita boleh merayakan hari ulang tahun SMA YPPK Teruna Bakti yang ke-51 pada hari ini. Pada tanggal 5 Agustus 2022 dibentuk tim kerja yang berjumlah 20 orang untuk mensukseskan ketiga perayaan besar ini, yakni hari ulang tahun RI, hari ulang tahun yayasan, dan hari ulang tahun sekolah. Kegiatan ini tidak terlepas dari peran serta Ikatan Alumni SMA YPPK Teruna Bakti. Pada tanggal 14 sampai 29 Agustus 2022 dilaksanakan berbagai mata lomba, di antaranya TBB Cekap, makan kerupuk, lomba lari kelereng, lomba pidato dalam bahasa Inggris, lomba pidato dalam bahasa Indonesia, lomba puisi, lomba karaoke, lomba baca kitab suci, lomba mazmur tanggapan, lomba cerdas cermat kitab suci, lomba masak nasi goreng untuk bapak-bapak guru, lomba fashion show, lomba catur, lomba tarik tambang, lomba menghias kelas, lomba yospan, dan ditutup dengan jalan santai bersama pada tanggal 31 Agustus 2022. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mewujudkan generasi yang unggul, bukan hanya dalam bidang akademik, tetapi juga unggul dalam bidang non-akademik. Kata Mas Menteri kita yang kita cintai bersama, yang hebat dan luar biasa, bahwa bukan hanya intelektual yang diprioritaskan, tetapi lebih dari itu adalah karakter. Bagaimana karakter anak bangsa dibina dan dibentuk, yakni lewat kegiatan-kegiatan positif yang mendukung minat dan bakat para siswa agar memiliki karakter yang sopan santun dan bertanggung jawab,
mandiri yang visioner, mampu berdiri di atas kakinya sendiri, dan mampu juga membagi kemampuannya untuk memberkaya orang lain. Talenta yang dimiliki tidak disimpan sendiri, tetapi dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebahagiaan sesama. Teristimewa untuk dirinya dapat berguna dan bermanfaat bagi negeri tercinta dan juga bagi gereja. Karakter atau profil Pancasila, di dalamnya ada nilai-nilai luhur bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang yang mentransfernya dalam kehidupan nyata menjadi karakter yang tangguh, unggul, cerdas, dan berwawasan global. SMA YPPK Taruna Bakti siap mendukung dan siap bekerja sama dengan semua lini, baik pemerintah, yayasan, dan orang tua, untuk mensukseskan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Semua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dari pejabat kota, wali kota, dari tim PKK Kota Jayapura, dari Yayasan Santo Fransiskus Jayapura, Ikatan Alumni yang selalu setiap hari ada bersama dengan kami di sekolah, dan juga orang tua yang ikut berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan ini. Juga kerjasama yang baik dari Bapak Ibu Wali kelas, Bapak Ibu guru dan pegawai semuanya, serta tim kerja yang solid. Juga siswa-siswi yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan-kegiatan lomba dengan penuh sukacita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pejabat Wali Kota, Ibu Ketua PKK Kota Jayapura, Bapak Kepala Dinas Provinsi Papua, Ikatan Alumni, Yayasan Bamberi Primagama yang sudah memberikan support dalam mensukseskan hari ulang tahun sekolah yang ke-51 dengan memberikan hadiah door prize yang luar biasa, membuat semua orang teristimewa komunitas SMA YPPK Taruna Bakti bersukacita. Semua dukungan dari semua pihak kami tidak dapat membalasnya. Tuhan yang punya hidup akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, tak ada gading yang tak rekat. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar ini. Hari ulang tahun Kota Bakti yang ke-51. Ini hari ulang tahun untuk SPG dan SMA. Karena yang ke-51. Kalau SMA saja ya 23 kan berapa? Berapa ya? Jadi lu masuk ke sini itu semua angkatan pertama baru selesai. Jadi ya udah, pokoknya tidak punya 51 lah. Artinya ini usia yang sudah cukup tua dan pasti melahirkan banyak kader-kader terbaik kita bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Sama seperti namanya, Taruna Bakti itu berarti berbagi kepada sesama. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Panitia. Taruna Bakti ini telah berkontribusi melahirkan guru, kemudian guru itu juga melahirkan guru. Tapi juga tidak hanya melahirkan guru, tapi melahirkan pemimpin-pemimpin yang hari ini ada di tanah Papua. Baik sebagai pemimpin keluarga itu ada pimpinannya, kan kita ngurus keluarga itu gampang-gampang. Keluarga dan dinamikanya. Tapi juga ada yang memimpin sekolah, ada yang memimpin kantor, ada yang memimpin distrik, ada yang memimpin kampung. Tapi puji Tuhan, kita sudah juga melahirkan orang yang memimpin kabupaten. Jadi kebetulan untuk usia yang ke-51 Taruna Bakti.
Kami berharap dan berdoa juga ada alumni Taruna Bakti yang akan memimpin kehidupan di tanah Papua. Harus optimis. Pemimpin bukan berarti mau menguasai, dan pemimpin untuk menjadi terang dan berbagi kepada sesama, dan apa yang dia dapat di Taruna Bakti ini dapat berguna dan berarti bagi sesama di tempat yang berkarya. Sekolah ini sesungguhnya dibangun dengan konsep polisi oleh Pastor, agar sekat-sekat perbedaan antar daerah seperti yang sedang berkembang akhir-akhir ini itu tidak terjadi. Rupanya para pastor Belanda sudah memperkirakan pada suatu waktu orang akan hidup dalam tiga daerah yang sangat besar. Saya punya keyakinan seperti itu dan sedang terjadi. Lebih-lebih dimainkan oleh kami ya, para politisi. Saya sendiri bukan politisi, tapi diangkat dan tinggal dalam dunia politik, jadi saya memahami yang terjadi itu. Karena itu kita wajib untuk berpikir kembali betapa pentingnya semangat yang dulu dibangun oleh para pastor-pastor Belanda. Ya, bahwa sekat-sekat antar daerah, antar kelompok harus bisa dihilangkan demi sebuah kebersamaan. Karena itu dibangun Taruna Bakti ini dengan asrama putra dan putri yang menampung anak-anak dari seluruh tanah Papua, bukan hanya anak asli Papua, tapi juga orang-orang bukan Papua. Shalom. Pejabat Wali Kota Jayapura yang kami hormati, dari yang mewakili Ibu Ketua PKK Kota Jayapura yang kami hormati, tadi pejabat militer yang berkenan hadir, Ketua Ikatan Ulini SMA Taruna Bakti yang juga hadir bersama para alumni, kepala sekolah dan dewan guru SMA Taruna Bakti yang saya banggakan. Juga ada di sini rektor seminari dan juga kepala sekolah seminari, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Secara khusus para Taruna Bakti yang berbahagia. Sekali lagi saya mengajak kita bersyukur pada Tuhan untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Secara khusus anugerah rahmat yang diberikan kepada SMA Taruna Bakti pada momen yang berbahagia ini buat merayakan 51 tahun SMA Taruna Bakti melayani anak-anak negeri Papua. 51 tahun adalah sebuah sejarah yang panjang, mulai dari SPG sampai pada SMA Taruna Bakti. Dalam perjalanan 51 tahun, kita berbangga bahwa banyak sekolah ini SMA Taruna Bakti menghasilkan orang-orang hebat, baik yang ada di BUMN, yang ada di pemerintahan, tapi juga para pastor, pendeta, para dokter, dan sekian banyak lulusan hebat yang boleh membanggakan SMA Taruna Bakti. Refleksi penting bagi YPPK dan juga bagi Taruna Bakti adalah bagaimana menjawab tantangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini, sehingga lembaga ini benar-benar tumbuh menghasilkan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang memiliki karakter sebagaimana apa yang diharapkan oleh pastor tadi, bahwa lembaga Katolik terlebih tidak cukup hanya pintar, tapi punya kepribadian yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Dalam momen ini juga dilaksanakan launching perpustakaan online SMA YPPK Taruna Bakti oleh Kepala Sekolah SMA YPPK Taruna Bakti, disaksikan Direktur Eksekutif YPPK Fransiskus Assisi dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Jadi aplikasi perpustakaan ini tujuannya untuk selain merekap data-data perpustakaan, juga di masa pandemi ini
bisa membantu, ada e-book yang bisa dibaca langsung oleh para siswa di rumah. Cornelia Ragainaga berharap melalui launching perpustakaan online ini, SMA YPPK Taruna Bakti memiliki data secara teratur dan tersimpan secara online di website sekolah. Perayaan puncak HUT ke-51 tahun SMA YPPK Taruna Bakti juga diwarnai dengan acara potong kue dan tiup lilin sebagai simbol kemeriahan HUT SMA YPPK Taruna Bakti. Selesai acara potong kue dilanjutkan dengan pelepasan balon HUT SMA YPPK Taruna Bakti ke-51 tahun di halaman sekolah SMA YPPK Taruna Bakti oleh kepala sekolah dan para tamu undangan. Oke, dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua yang hadir, kita mendoakan semoga balon ini tetap mengudara sebagaimana SMA Taruna Bakti juga tetap mengudara melayani anak-anak di negeri Papua tercinta. Siap, mari kita maju sedikit gantian di atas sanggup. Oke. Taruna Bakti. Di sela-sela acara HUT ini juga dilaksanakan penyerahan hadiah berupa sertifikat dan trofi bagi para pemenang lomba yang langsung diserahkan Kepala Sekolah SMA YPPK Taruna Bakti Cornelia Ragainaga beserta perwakilan Korem 172 Prajawirayakti dan Kapolsek Heram. Dirgahayu 51 tahun SMA YPPK Taruna Bakti Pro Ecclesia et Patria. Baik, kami dalam rangka ulang tahun SMA YPPK Taruna Bakti yang ke-51 tahun, kami SMA YPPK Taruna Bakti bekerja sama dengan Ikatan Alumni Taruna Bakti menyelenggarakan beberapa kegiatan yang diselenggarakan sebelum puncak di hari ini, yakni ada kegiatan PBBC Cup di basket yang kami selenggarakan antara tingkat SMA, SMK dan umum dari Tutup, dan juga ada kegiatan dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Sekolah menyelenggarakan beberapa cabang lomba, diantaranya ada ikan buku, tarik tambang, lomba nasi goreng antara bapak guru, dan puncak di ulang tahun YPPK, yakni kami mengikuti goyang tarian kreatif, dan puji Tuhan SMA Taruna Bakti mendapat juara 3 dari perlombaan dalam rangka ulang tahun YPPK. Dan juga ada kegiatan dalam rangka ulang tahun sekolah ini, yakni lomba Yasin Pancar yang kami selenggarakan di tingkat SMA, SMK, dan juga kami buka untuk tingkat umum. Dan puncak dari
kegiatan ini kami melaksanakan kegiatan jalan santai bersama dengan yang besar yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022. Dan hari ini kami menyelenggarakan ibadah syukur dalam rangka ulang tahun SMA PPK Ternabati dan kami melaksanakan perjamuan bersama. Dan harapan kami, saya sebagai kepala sekolah SMA PPK Ternabati, harapannya dalam kegiatan ini juga ada salah satu kegiatan yang kami laksanakan yaitu launching perpustakaan online. Harapan saya ke depan di usia yang akan datang SMA PPK Ternabati memiliki data yang satu, database itu kami simpan secara online. Sehingga ke depan kami mudah untuk mencarinya, bukan hanya untuk kami komunitas SMA PPK Ternabati, tetapi semua alumni yang keluar dari SMA PPK Ternabati bisa mengakses jaringan online yang kami satukan dalam website sekolah. Terima kasih, itu harapan saya para SMA PPK Ternabati untuk SMA Ternabati. Saya Cornelia Ragainaga, Kepala SMA YPPK Ternabati beserta Dewan Guru mengucapkan Dirgahayu SMA YPPK Ternabati ke-51 tahun. semoga SMA YPPK Ternabati tetap jaya, unggul, berkualitas dan mandiri serta menjadi barometer pendidikan di Kota Jayapura. Ternabati.